Ya. Ya, silakan. Saya sendiri sih tidak menyaksikan siapapun, karena masing-masing punya hak sendiri-sendiri ya, punya hak dan berarti Bang Arya yakin ya bahwa Pak Reza ini benar-benar Muslim ya? Ya, yakin aja sih, kalau saya sendiri yakin aja. Apalagi saya orang awam Bang Edis ya. Tapi bagaimana dengan pengakuan dia akhirnya setelah dia diskusi panjang lebar dengan saya? Dulu waktu baru-baru dengan saya, dia tanya-tanya ini, akhirnya dia mengakui itu. Bahkan Pak Reza ini akhirnya mengakui bahwa Pak Reza sudah ragu-ragu bahwa Muhammad itu orang yang beriman. Betul Pak Reza? Betul. Tuh. Coba, Anda nanti kalau berdebat dengan saya, Bang Arya, Anda nanti seperti Pak Reza, saya jamin. Saya sih kalau untuk berdebat, jujur nggak pantas dan nggak bisa, dikarenakan kan lebih awam, Muslim juga masih awam Bang, gitu. Oke, gini, ini Pak Reza ini kan Muslim, tapi dia menyaksikan bahwa Muhammad itu orang yang beriman. Sekarang saya tanya, ketika Bang Reza kan Islam ya, berbeda dengan saya masih awam ya. Di saat Bang Reza makan, pertama doa apa yang dibaca sama Pak Reza? Saya bukan orang pinter ya Bang ya, saya jawab seperti yang saya tahu. Betul, ya? Betul. Siap. Saya itu sebelum saya makan, pertama sekali membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah itu doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu dia Bang ya. Itu yang saya tahu Bang ya. Ya. Oke. Jadi, nah sekarang di saat membaca Bismillah kan itu ada pengertian. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu kan tersurat ya. Tersurat kan? Ya. Nah, tapi sebelum Bismillah kan ada yang tersirat seperti Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah itu sering dibacakan oleh Abang Reza? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Setiap saya membaca surat Bang, itu selalu memang saya buat pangkal di surat apapun dia. Baru saya membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tadi langsung Bismillah, gimana sih Bang? Makanya Bang, seketika kita ditanya, sepengetahuan kita, itu yang kita jawab. 1 tambah 1, 2. Jangan kita jawab 1 tambah 1 jadi 3. Itu berbahaya. Jadi setelah Abang bertanya, makanya di sini kan ada yang tersirat, ada yang tersurat. Sebelum Bismillah, doa apa dulu yang dibaca? Bismillah dulu, kata dulu, gitu ya? Iya. Kan kita ingin terjaga dari godaan setan yang terkutuk. Setannya siapa? Kan gitu. Gampang kalau kita Tuhannya Muhammad, Tuhannya Allah. Abang diciptakan oleh siapa? Setannya. Bang Edis, ini banyak kali tempingan di bawah ini. Orang tetap menyaksikan hati saya nih, Pak. Iya. Jadi gini Bang Reza. Iya, jadi Pak Reza gini, orang-orang ini belum pernah berdebat dengan saya, makanya mereka itu belum seperti kalau mereka berdebat dengan saya jamin 100% nanti seperti Pak Reza juga, saya jamin. Kita tes saja dengan Arya ini. Arya, saya tes ya. Yap. Saya tes. Tadi Pak Reza mengatakan dia Muslim, tapi dia ragu bahwa Muhammad itu orang yang beriman. Nah, asal cerita muasalnya dia bilang sampai seperti itu. Ceritanya begini. Bang Arya ada Al-Quran di rumah? Al-Quran ada. Abang Arya apakah sudi memegang Al-Quran, membuka Al-Quran sekarang? Iya. Silakan buka surat An-Nahl ayat 99. Tapi saya nggak hafal Bang. Nah, tidak sudi kan? Oke, orang-orang yang sudah tidak sudi lagi membuka Al-Quran dan sudah tidak namanya berniat lagi baca Quran, ya memang nggak sadar-sadar Pak Reza. Pak Reza ketika saya suruh buka Quran, langsung dia sigap diambilnya Al-Quran, dibukanya. Dia betul-betul ingin tahu isinya. Akhirnya dia sekarang sadar, dia katakan dia ragu Muhammad orang yang beriman. Kenapa Anda masih yakin bahwa Muhammad orang beriman? Karena Anda saya suruh buka Quran saja Anda malas. Sekarang saya tanya kepada Anda, cuma bacaan. Ya. Iya, sekarang saya tanya, apakah Anda sudi membuka Al-Quran atau Anda sudah tidak sudi lagi membuka Al-Quran? Di awal saya sudah berkata, Bang Edi, saya cuma orang awam.
belum bisa membaca Quran. Ini bukan masalah Anda orang awam atau tidak, Bang. Ini bukan masalah Anda orang awam atau tidak, Bang. Bang Arya, Bang Arya, dengan segala hormat Bang Arya, bukan berarti Anda orang awam atau tidak. Begini Bang Arya, bukan masalah Anda, Bang. Bang Arya, dengarin dulu, Bang Arya. Bukan masalah Anda orang awam atau tidak. Masalahnya Anda sudah tidak sudi membuka Al-Quran. Ya hak abang apa untuk membuka saya Al-Quran, Bang? Itu ada hak. Buktinya Anda saya suruh Anda, Anda di rumah, Anda punya Al-Quran di rumah? Ada Al-Quran saya. Ada. Berapa meter jaraknya dari rumah Anda Al-Quran itu? Jaraknya sih tidak bermeter-meter, Bang, tapi saya punya ada. Kenapa Anda sudah tidak mau lagi? Anda begitu malasnya membuka Al-Quran. Lihat ini Pak Reza. Lihat ini. Lihat ini Pak Reza. Dia sudah malas, Bu. Bahkan dia sudah tidak sudi membuka Al-Quran. Ngeri sekali. Tidak sudi dia membuka Al-Quran. Ngeri sekali. Oh iya dong. Kita tuh beradab, Bang. Bukan maksudnya cuma gimana? Tapi beradab. Maksudnya bagaimana? Hah? Maksudnya gimana? Ya karena membuka Al-Quran saya pakai adab, saya harus wudu dulu, saya harus membersihkan hadas tunjukkan dulu. Baik, sudah selesai. Tunjukkan ayat di Quran, surat berapa, ayat berapa. Kalau buka Quran harus berwudu dulu. Tunjukkan. Saya itu harus membersihkan hadas dulu di dalam diri saya. Tunjukkan ayatnya di Quran surat berapa, ayat berapa. Kalau buka Quran harus wudu dulu. Tunjukkan. Saya nggak akan bilang orang awam kalau saya tadi di awal. Kalau ada di Quran yang berbunyi begini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kau hendak membuka Al-Quran maka wudhu dulu. Kalau kau bisa tunjukkan ayat itu di Quran, saya lompat dari Monas. Alah basi, Bang. Dia berapa? Enggak, kamu menambah-nambahi isi Al-Quran. Kamu membuat-buat Al-Quran itu jauh dari kamu. Kamu membuat-buat orang susah membuka Al-Quran, sehingga kamu akhirnya mengajari orang untuk malas membuka Al-Quran seperti kamu. Tapi yang tersirat, yang tidak tersurat. Di mana? Di mana yang tersirat? Di mana? Yang tersirat di mana? Baca tuh, Bang. Sama abang yang ada ketika kau mau membuka Al-Quran, dengarkan Arya. Arya dengarkan. Jangan kesurupan Arya, jangan kesurupan. Yang ada ayat di Quran itu berbunyi begini, jikalau kau ingin membuka Al-Quran, kau harus katakan, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu kalau kau mau buka Quran. Nggak ada di situ suruh wudu. Kau nambah-nambahi saja. Saya mau beradab. Berarti kan kau tambah-tambahi, kau buat-buat yang ada-ada. Sungguh kamu termasuk orang yang suka mengada-ada. Dan siapakah orang yang suka mengada-ngada itu? Yaitu orang yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Dan siapakah itu orang yang membuat tidak ada menjadi ada? Yaitu mereka tukang sulap dan tukang sihir. Dan sungguh kamu termasuk orang-orang yang tukang sulap dan tukang sihir. Amin. Amin. Abang ada aja dari yang tiada. Saya tanya, abang ada dari yang tiada kan? Nggak usah kemana-mana kau membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Abang bilang dari yang tiada jadi ada. Karena kamu baik, karena kamu malas baca Quran, Bang. Karena abang malas baca Quran, saya bukakan ayatnya. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-99 bunyinya, hafal Al-Quran. Bunyinya begini. Bang Edis, kalau nggak hafal, bunyinya begini. Oh jelas, sudah 13 tahun saya mendalami Quran. Ya, gini. Ayatnya berbunyi begini. Sesungguhnya setan itu, dengarkan. Sesungguhnya setan itu tidak akan bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Siapa yang bilang ingat begitu? Al-Quran bilang begitu, Kos. Al-Quran mengatakan bahwa setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal. Sekarang saya tanya kepada Anda, kalau Muhammad terbukti kena pengaruh setan, maka Muhammad orang yang beriman dan bertawakal nggak? Beriman dan bertawakal, Bang. Loh, katanya orang yang beriman tidak bisa kena pengaruh setan. Kan tugasnya udah jelas kan dari yang Maha Kuasa, dari Allah, Bang. Bang, di dalam hadis kalau Anda baca, Muhammad berkata kepada Aisyah. Aisyah bertanya kepada Muhammad,
apakah setan-setan ada? Ya, setan-setan itu ada di kanan dan kiri seseorang, namanya jin korin. Ya, yang menggoda manusia. Tapi apa kata Muhammad? Termasuk juga engkau wahai Rasulullah, apakah engkau didampingi oleh setan? Muhammad bilang, iya, tapi setannya sudah masuk Islam. Itu hadisnya dikatakan, setannya yang mendampingi Muhammad dikatakan sudah masuk Islam. Anda percaya itu? Ya percaya, Bang. Baik, sekarang gini, di dalam satu riwayat Sahih Bukhari bahwa Muhammad kena sihir selama 1 bulan. Anda tahu itu? Oke, sihir itu dari setan atau dari Allah? Dari Allah, Bang. Ya, bukan sihir berarti sihir. Pak Reza, sihir dari setan apa dari Allah, Pak Reza? Coba. Dari setan, Bang. Dari setan. Coba, Arya, sihir dari setan atau dari Allah? Dari Allah, Bang. Dari ini karena dia tahu Pak Reza arahnya kemana. Arahnya dia tahu udah dibaca sama dia. 3 langkah ke depan udah dibaca sama dia. Kalau ku jawab dari setan, mati aku seperti Pak Reza nanti. Sekarang saya tanya dulu. Jujur. Sekarang saya tanya, setan itu dengar Arya. Yang menyihir nabimu, yang menyihir Muhammad, orang Yahudi. Dia menggunakan bekas rambut Muhammad diikat dalam buhul-buhul di dalam itu. Jadi Muhammad kena sihir yang menyihir orang Yahudi. Pertanyaan saya, sihirnya orang Yahudi, dia menggunakan sihir itu dengan perantaraan Allah apa perantaraan setan? Media ya, berarti ya. Media rambut ya. Dengan perantaraan media setan atau media Allah? Media rambut ya. Ya, dia menyihir Muhammad itu dengan kekuatan Allah atau kekuatan setan? Gini, dia jangan gini-gini, kau mau mutar-mutar. Jangan mutar-mutar. Jangan mutar-mutar. Jangan kau mutar-mutar. Antum motong-motong terus, Bang, dari tadi. Arya, pertanyaan saya simpel. Waktu orang Yahudi waktu orang Yahudi menyihir Muhammad, pertanyaan saya kepada kamu, kekuatan siapa? Mau lari, pencet tombol lari. Ayo. Oke, baik. Sekarang Arya. Arya dengarkan Arya. Waktu orang Yahudi menyihir Muhammad, dia menggunakan kekuatan setan atau kekuatan Allah? Kekuatan setan atau kekuatan Allah? Saya boleh nggak nanya sama Abang? Kekuatan setan atau kekuatan Allah? Jawab. Baik, saya tanya Pak Reza. Waktu Muhammad kena sihir yang menyihir orang Yahudi, tersihirlah Muhammad selama 1 bulan, sehingga akibat sihir itu Muhammad berhalusinasi seolah dia tidak tahu mendatangi istrinya atau tidak. Dia tidak tahu apakah dia menggauli istrinya atau tidak. Nah, sekarang Pak Reza, pertanyaan saya, setankah atau Allahkah yang dibalik kekuatan itu? Setan, Bang. Setan. Berarti Muhammad kena pengaruh setan nggak di situ? Kena pengaruh sesuai daripada. Kena pengaruh. Sedangkan menurut surat An-Nahl ayat 99, sesungguhnya syaitan itu tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Bahkan Muhammad dalam hadis dikatakan bahwa jin korin, setan yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam. Ayo. Bagaimana mungkin Muhammad masih bisa kena sihir? Oh, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya begini. Apakah Muhammad termasuk orang yang beriman? Beriman, Bang. Oke, kalau beriman bisa kena pengaruh setan nggak? Bisa, Abang. Sekarang bisa Abang, katanya. Abang beriman nggak? Bisa katanya. Makanya tadi kamu saya suruh ambil Quran. Tadi kamu saya suruh ambil Quran, kamu nggak mau. Kamu TV itu beriman. Itu sebabnya kamu malas dan kamu tidak sadar-sadar seperti sadarnya Pak Reza. Abang beriman nggak, saya tanya? Kau nggak usah lari kemana-mana, Sebelum ke Nabi, menurut Quran yang diutus, saya tanya abang beriman nggak? Menurut Quran, saya tanya sama kamu, menurut Quran, setan bisa nggak? Setan bisa nggak mempengaruhi? Silakan tanggapannya Pak Reza. Gimana menurut Pak Reza ini? Silakan Pak Reza. Silakan Pak Reza tanggapannya. Silakan Pak Reza. Ya, Bang, siap.
Jadi gini Bang. Pintar kali Bang. Kalau ngomong tuh nggak mau dipotong. Kalau ditanya nggak mau jawab. Saat saya tanya, sebentar Arya. Kasih dulu kesempatan Pak Reza ngomong. Kamu ngomong nggak ada faedahnya. Silakan. Oke. Begini Bang ya. Begitu. Begini ya Bang Arya ya. Sahabatku ya. Ketika kita tak mau dipotong bernarasi ataupun berpendapat, maka di sini Bang perlu kewarasan buat kita. Apa yang ditanya itu yang kita jawab Bang. Contoh, 1 tambah 1 berapa? 2. Udah selesai. Jangan kita buat 3 atau 4. Begitu dia Bang. Biar enak. Di sini ada pertanyaan, berarti ada jawaban. Ada tanya, ada jawab kan. Tadi Abang yang nanya. Nah sekarang saya ikutan jawab. Dan saya juga mau nanya. Bolehkah orang awam ini nanya? Iya, karena Anda harus mengakui dulu bahwa Muhammad bukan orang yang beriman. Anda harus akui itu. Antum beriman nggak saya tanya? Sebentar. Menurut Quran, bisakah setan itu mempengaruhi orang yang beriman? Jangan cuma menurut Quran, jangan cuma memponis. Bahkan jin korin yang menemani Muhammad sudah masuk Islam. Gimana sih ini orang Arya ini? Islam itu seperti apa, Bang? Kamu kok ngejelasin Islam? Kamu tadi sudah bilang saya nggak tahu Bang ajaran Islam Bang. Orang awam baca Quran nggak pernah. Terus ngapain diterus-terusin? Ngapain diterus-terusin Bang? Terus ngapain diterus-terusin? Loh, nanya nggak boleh, tapi memponis gimana sih Bang? Aduh, sulit ini Arya ini. Ya Bang Edis yang sulit lah. Gimana Anda ini ditanya apa, dijawab apa? Ya iyalah langsung diponis terus kayak Oke, ini pertanyaan terakhir. Menurut surat An-Nahl 99. An-Nahl atau surat yang ke-16, ayat yang ke-99. Ya. Syaiton itu tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Pertanyaan saya, menurut Al-Quran, bisa tidak setan mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti kalau ada yang kena pengaruh setan, maka tidak bisa dikatakan dia orang yang beriman dan bertawakal. Setuju? Setuju, karena Abang baik. Ya. Sekarang saya tanya kepada Anda. Sekarang. Muhammad kena sihir selama 1 bulan. Dan kita tahu sihir itu datangnya dari syaiton. Pertanyaan saya, orang yang beriman tidak mungkin kena pengaruh setan. Muhammad kena sihir, dan tentu saja sihir itu datangnya dari setan. Kesimpulannya, Muhammad orang yang beriman atau tidak? Beriman, Bang. Inilah ini, sulit kalau udah kayak begini. Udah, ini ibarat kata ini, udah dikasih tahu masih ngeyel ini. Saya tanya sama Pak Reza. Pak Reza, Anda Muslim? Ya Bang. Menurut kesimpulan tadi Pak Reza, bagaimana? Apakah Pak Reza mengakui bahwa Muhammad orang yang beriman? Seperti yang aku katakan semalam saya meragukan. Meragukan? Tuh. Kenapa? Kok bisa meragukan? Karena dia kena sihir. Kalau Anda kena sihir gimana Bang? Bisa nggak? Nggak bisa. Orang Kristen nggak bisa kena sihir. Gimana? Bener ya? Bener nggak bisa ya? Bener sihir saya sekarang. Ya, sihir saya sekarang. Sihir. Sumpah ya? Nggak bisa kena iya sih. Sekarang ya? saya disihir. Ayo sekarang disihir. Abang nggak pernah sakit. Dengarkan. Abang nggak pernah sakit berarti ya? Dengarkan Reza. Ya? Reza, dengarkan Reza. Hebat, Bang. Yesus, dengarkan Reza. Reza, dengarkan Reza. Hebat, Bang. Yesus mengusir setan-setan. Dengar. Yesus mengusir setan-setan sementara Muhammad kena sihir. Betul nggak itu? Oh, hebat, Bang. Betul nggak? Abang nggak pernah sakit. Yesus mengusir setan-setan, menyembuhkan orang yang kerasukan, sedangkan Muhammad kena sihir. Betul nggak? Iyalah, manusia biasa. Iya. Terus kenapa kamu nekat menjadikan Muhammad sebagai nabi kalau dia kena sihir? Nah, itu keyakinan saya sendiri, Bang. Keyakinan. Di dalam syahadatnya sudah jelas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kan di situ. Oke. Berarti pertanyaan saya sama kamu, ketika kamu taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah, betul?
Ya saya taat kepada Muhammad, taat Enggak kepada mungkin. Allah, Bang. Ketaatan Allah ketika Muhammad, kamu taat, bukan dengar Allah, Bang. Arya. Nah? Ketika kamu taat Reza kepada bukan Muhammad, Edis bukan Reza. begitu, Bang. Arya, jangan kemana? Arya dengar. Ketika kamu taat kepada Muhammad, sama aja nggak dengan kamu taat kepada Allah? Oh berbeda, Bang. Oh beda. Di Beda, dalam surat taatnya. An-Nisa ayat An-Nisa, dengar An-Nisa Taatnya 80. beda. Muhammad Barang itu siapa yang diutus dari taat kepada firman-firmannya Rasul, Allah. maka Nah ini orang baca Quran aja malas tengah mati kok. Udah, kau tidur dulu di bawah. Kau baca Quran aja nggak mau. Pantesan kau nggak sadar-sadar. Tidur kau di bawah. Ya silakan Pak Reja. Oke Bang, terima kasih Bang ya. Jadi di sini banyak membaca tipping-tippingan di bawah Bang ya, tetap meragukan keislaman saya. Tolong syahadat katanya. Di sini di 2.600 penonton dan juga Bang Edis yang terhormat, saya bersaksi ya, lillahi ta'ala. Di sini saya itu adalah mengaku seorang Islam. Apa dasar saya mengaku seorang Islam? Saya itu menuhankan Nabi Muhammad dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bersyahadat, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi itu dia syahadat saya ya. Jadi buat teman-teman juga di sini banyak tadi yang netting. Oh saya ini adalah Islam bayaran ataupun Islam KTP. Oke, itu hak prerogatif Anda. Namun kalau saya merasakan saya tetap berketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya semua baik dan benarnya di diri saya itu yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan bukan Anda. Dan di sini katanya dikatakan saya Islam bayaran. Kepada teman-teman yang 2.600 ini, kalau memang saya itu adalah bayaran, tolong saya bayar sekarang. Namun kalau Bang Edis yang bayar saya tidak ada. Bahkan kalau bisa pun saya akan membayar Bang Edis. Karena saya menganggap Bang Edis adalah orang cerdas dan bukan orang yang tidak beradab, namun beradab. Saya bisa menilai bahwasanya Bang Edis adalah orang beradab. Kenapa saya katakan beradab? Beliau tidak pernah menghujat seseorang, mulai dari perkataan hingga sampai kemana-mana pun. Di sini saya salut kepada Bang Edis. Sebagaimana kuat pun orang menghujat beliau ini, beliau tetap sabar. Itu saya salut kepada Bang Edis. Jadi kepada teman-teman, kalau memang saya itu adalah Islam bayaran, kasih paus sama Bang Edis, kasih singa kalau boleh. Sama saya nggak usah lah dikasih, bunga-bunga aja pun nggak apa-apa. Oke Bang Edis. Oke Pak Reza. Oke teman-teman, kita sudah berapa jam siarannya teman-teman? Sudah hampir 4 jam teman-teman. Mungkin istirahat dulu Pak Reza ya. Oke Bang, siap Bang. Terima kasih Bang. Semoga Abang sehat selalu. Oke. Amin. Semua Pak Reza juga saya harus ingatkan kepada Pak Reza untuk berhenti menuhankan Muhammad ini. Tapi Pak Reza masih ngel aja, pengen menuhankan Muhammad terus. Padahal harusnya sudah ganti Tuhan ini Pak Reza. Harusnya Pak Reza ganti Tuhan loh. Tapi masih aja menekat menuhankan Muhammad. Aduh. Cuman itu perbedaan kita Pak Reza. Dan di situ kita berdebat. Oke, terima kasih Pak Reza.